Lantas bagaimana di lokasi pengungsian warga yang terdampak akibat kebakaran gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat ini? Kami sudah terhubung dengan reporter Iman Fajar yang saat ini berada di rumah Kepala Desa Ciangsana. Selamat pagi Iman, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Selamat pagi Mala, Adit, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah Kepala Desa Ciangsana, di mana rumah ini menjadi salah satu tempat penampungan atau tempat pengungsian bagi para warga yang terdampak ledakan pada tadi malam. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dari pengungsi saat ini, kita sudah bersama dengan Bapak Farid Ma'ruf, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, Pak Farid, kita mau tahu nih seperti apa kondisi pengungsi pada saat ini nih. Ya, alhamdulillah kondisi pengungsi sekarang bisa ditangani dengan baik. Tadi juga kita sempat sahur bersama-sama dengan pengungsi dan mereka sekarang sebagian istirahat. Pak, untuk warga yang terdampak dari ledakan ini ada berapa Pak? Dari laki-laki perempuan berapa? Kalau total seluruhnya itu kurang lebih sekitar 320 jiwa. Tapi yang mengungsi di rumah Kepala Desa Ciangsana itu ada 86 orang. Nah, sisanya ditampung di rumah keluarga masing-masing. Tadi memang sempat ada penampungan di satu tempat lagi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Tapi yang di Masjid Kota Wisata itu lebih kembali kepada keluarga masing-masing. Pak, untuk kebutuhan dari pengungsi yang ada di rumah Kepala Desa ini seperti apa fasilitasnya? Apakah sudah tercukupi atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Tadi kita drop beberapa logistik dari kami, kasur, selimut, alhamdulillah itu sudah cukup. Kemudian tadi untuk konsumsi makan sahur juga alhamdulillah sudah bisa didistribusikan. Karena di sini ada balita, ada anak-anak juga kita siapkan kebutuhan untuk anak-anak dan balita termasuk makanannya, susu, obat-obatan dan lain sebagainya. Insya Allah memenuhi. Pak, ini kira-kira kapan para pengungsi ini bisa kembali ke rumah masing-masing? Apakah sudah ada informasi, Pak? Kami menunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang menangani di lokasi. Kalau misalnya ada informasi dinyatakan aman, kemudian bisa kembali ke tempatnya masing-masing, ya kami selesai tugas di sini. Tapi sementara belum ada konfirmasi dari sana, ya insya Allah kami akan dukung apapun kebutuhan dari para pengungsi ini. Berarti dari Pemkab Bogor dan juga Desa Ciangsana akan terus memfasilitasi para pengungsi untuk kemudian hingga nantinya para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya? Ya betul seperti itu. Oke, Pak Farid terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan Bapak Farid Ma'ruf yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Dan memang pemirsa di belakang saya saat ini para pengungsi sedang beristirahat setelah sebelumnya melakukan santap sahur dan juga sholat subuh. Dan kedepannya pemirsa diharapkan juga para pengungsi ini akan kembali ke rumahnya masing-masing setelah nantinya pemukiman telah dinyatakan aman. Hingga saat ini pemukiman mereka di mana di sini merupakan rata-rata adalah warga dari kampung Parung Kuning, di mana kampung ini merupakan pemukiman di belakang klaster Visalia. Dan tadi kita sudah dengar dari Bapak Farid di mana sebelumnya memang ada dua tempat penampungan, yakni di rumah Kepala Desa dan juga Masjid Darussalam. Dan untuk di Masjid Darussalam di sana memang dikhususkan untuk warga pemukiman Visalia. Namun memang rata-rata adalah warga komplek Visalia memilih untuk kembali ke keluarganya ataupun juga ke fasilitas lainnya. Seperti itu, Adit, Mala, dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, Iman, dari hasil wawancara Anda dengan pengungsi, apakah ada kerusakan terhadap bangunan rumah mereka akibat dampak dari kebakaran gudang amunisi ini? Ya, baik Adit, tadi kita juga sempat berbincang juga terhadap sejumlah pengungsi dan memang ada beberapa warga yang mengalami kerusakan minor seperti gentengnya maupun kacanya juga mengalami kerusakan akibat ledakan, di mana tadi kalau kita lihat ada ledakan yang cukup besar dan kemudian banyak proyektil-proyektil atau barang-barang yang kemudian menimpa rumah mereka yang
kemudian membahayakan dari situasi di pemukiman tersebut, sehingga warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan ada pun juga ada kerusakan terhadap rumah mereka. Nantinya juga dari Pemprov Jawa Barat juga berjanji akan mengganti rugi kerusakan tersebut. Namun untuk cedera-cedera fisik hingga saat ini para warga setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan juga tidak ada yang mengalami cedera fisik akibat ledakan tersebut. Namun pemeriksaan terhadap kesehatan kemudian juga kestabilan mental para pengungsi juga tetap diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu, Aditya. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari lokasi pengungsian, tepatnya di rumah Kepala Desa Ciangsana, dan selamat kembali bertugas.